Halo, kembali lagi bersama saya Kakak di channel Kakak Ratak tentunya. Pada episode kali ini, Kakak akan membahas film yang berjudul Love Forecast. Film Korea ini dirilis tahun 2015 dan disutradarai oleh Park Jin Pyo. Secara garis besar, film ini menceritakan kisah sepasang sahabat yang sudah bersama selama 18 tahun. Mau tahu kelanjutan kisahnya? Yuk langsung simak aja rangkuman filmnya. Gas kui! Kisah dibuka oleh seorang reporter cuaca yang menjadi idola semua kaum Adam. Ia adalah Kim Hyun Wo, ini anaknya. Ia sendiri diberi julukan sebagai Dewi Cuaca. Namun gadis berusia 18 tahun ini memiliki kisah percintaan yang tidak semulus karir di dunia reporternya. 여러분, 저랑 같이 쌍무지개 잡으러 갑시다. 고고고! 2 tahun kemudian, karena daya tariknya yang luar biasa, ia naik jabatan menjadi staf pembawa laporan cuaca di stasiun TV. 날씨 알려드리겠습니다. 금방 사그러들 것 같던 여름 날씨가 이어지면서 내일도 큰 기온 변화는 없을 것으로 보입니다. Ia memiliki seorang teman yang bernama Kang Junson. Kang Junsu, Kang Junso. Ini orangnya. Junso ini sudah 18 tahun bersahabat dengan Hyunwoo. 심장이 안 떨리는 Ceritanya ia sedang mempersiapkan hari jadi ke-100 dengan pacarnya. Namun tak disangka saat bertemu dengannya, ia mendapat pil pahit karena pacarnya ingin mengakhiri hubungan dengannya. 곁단도 너무 싫고 네 머리끝부터 발끝까지 다 싫어. 어우 야 누가 본다 야. 곁단 좀 닦아라. 그래도 내 생각에는 이렇게 헤어지. Singkat cerita, Junso ditangkap polisi karena ulahnya menyalakan lilin di rumah pacarnya untuk merayakan hari jadi ke-100, yang membuat rumah pacarnya itu terbakar saat ada angin kencang. 촛불이 겁나고 막 커튼에 불이 붙어갖고 난리더란 게. 근데 사람이 없는 것이 사람이. Hyunwoo yang tahu akan hal itu, lantas ia menjemput Junso di kantor polisi. 저 강준수 씨 보호자 김현우입니다. 와 이거 팬이네. 네. 저기 촉이 제 친구가 너무 착한데 좀 모자라요. 그래서 제가 대신 사과. Karena mereka berdua sedang dilanda galau, akhirnya Hyunwoo ngajak Junso untuk mabar alias mabok bareng. 조술 잡고 족까지 어때? 걸. 뭐 결국 술 한잔 하자는 거죠. Diceritakan kalau si Junso ini tipe lelaki yang terlalu bodoh dan lembut di mata Hyunwoo, yang membuat ia selalu diputuskan oleh pasangannya. 그러니까 네가 자꾸 차이는 거야. Di sini Hyunwoo sedang menjalani cinta segitiga dengan pria beristri. Jadi si Hyunwoo ini galau karena gak bisa jalan bareng layaknya orang pacaran. 길거리 나가서 손도 잡고 싶고. 그렇게 남들 다 하는 거 평범하게 나도 다 하고 싶고. Junso ini orang yang sangat peduli sama Hyunwoo. Sampai-sampai ia selalu membersihkan rumah Hyunwoo yang selalu berantakan. Meskipun ia suka mendapatkan perlakuan kasar dari Hyunwoo, ia tetap sabar dengan sahabatnya itu. 내 생각에는 네가 사랑해서 아픈 게 아니라 못 가져서 화가 나는 것 같다. 닥쳐 이 시댕아. Junso yang khawatir pada Hyunwoo menyarankannya untuk berhenti berhubungan dengan pria itu, sebab masih banyak lelaki yang menginginkannya. Namun Hyunwoo gak mengindahkannya. 나도 알아 안 된다는 거. 그래도 알지? 나 인기 많은 거? 너 같은 스타일이 처음에 확 끌리지. 술도 잘 먹겠다. 자기랑 잘 맞을 것 같거든. 근데 그런 거 얼마 못 간다. Saat curhat, Junso mengklaim dirinya pria yang paling sabar, perhatian, dan teliti. Namun selalu kandas dalam percintaan. Tapi bagi Hyunwoo, si Junso ini adalah pria yang gak punya daya tarik. Sebab minum minuman keras aja dia gak bisa untuk ukuran seorang pria. 그거는 진짜로 아무 매력을 못 느낄 때 돌려 하는 얘기지. 그래 넌 남자가 술도 못 마시잖아. Scene berganti saat Hyunwoo meminum kopi pemberian pacarnya. Yang ternyata pacarnya itu adalah Dongjin, direktur TV di tempat ia bekerja. Kalau zaman dulu mah ini disebutnya tuh pacaran backstreet, anjay backstreet. Tak lupa ia pun selfie untuk dikirimkan ke pacarnya.
각자가 새로운 창출을 하는 거니까 각자가 생각나는 대로 아이디어를 하나씩 Di sini, Junso berperan sebagai seorang guru. Tak lama kemudian, Andrew yang seorang ketua regu saat wajib militer meneleponnya, menagih janji untuk memperkenalkannya pada Hyunwoo. Namun, Junso terlihat tidak rela mengenalkannya. 그때 나 김현우 캐스터 소개팅 해주기로 했잖아. 기억나지? 예? 나 이제 스펙 좀 되거든? 제대하고 유학 갔다 왔어. 여보세요? 염영장님 Shin berpindah ke Junso yang ingin mengajaknya makan kaki babi. Namun Hyunwoo sudah diajak kencan duluan sama pacarnya. Karena Junso yang bersikeras melarang ia pergi dengan suami orang, Hyunwoo pun berlaga sama seperti Junso saat menolak Andrew. 너 그런 만나기로 했지? 무슨 말씀이세요? 너 아주 딱 걸렸어. 여보세요? 잘 안 야, 그거 들리는데. 내가 아까 썼던 여보세요? 야. Pada saat Junso sedang minum cola di sebuah bar, ia melihat seorang gadis seksi di tempat tersebut. Wanita itu bernama Haejin. Selain pelayan, ia bekerja sebagai penari juga. Mereka nampak suka satu sama lain, kemudian Haejin mengajak Junso untuk berpacaran. Ia pun dengan sigap menerimanya, dan kejadian yang diinginkan pun terjadi. Di sisi lain, acara kencan Hyunwoo dengan Dongjin tidak berjalan mulus, karena Dongjin mendapat telepon yang mengharuskannya pulang. Lantas membuat Hyunwoo galau. 빨리 가봐요. 그래. 조심해서 나가. Berbanding terbalik dengan si Junso, yang terlihat sedang bahagia. 좀만 더 잠깐만. 좀만 더. 좀만 더. 숨 들여 마시고 내쉬고. Keesokan harinya, Hyunwoo diterpa gosip di kolom komentar. Ia digosipkan ngedate dengan suami beristri di sebuah hotel, yang membuat pimpinan memanggil Dongjin, lalu menyuruhnya untuk menanyakan kebenarannya pada Hyunwoo. Padahal pan apel jeung manehana nanya, yang pada akhirnya mereka putus. 나 너하고 프로그램 오래 하고 싶어. 무슨 뜻인지 알 거야. Nasib sama dialami oleh Junso. Pada saat kencan dengan Haejin, mantan Haejin tiba-tiba datang dan membawanya. Bagi Junso ini merupakan hubungan yang sangat singkat, hanya 10 hari. 이번에는 100일은커녕 열흘도 안 됐습니다. 이런 일이 흔한 일은 아닐 텐데. Mereka pun merayakan kegalauannya di kafe temannya. Junso kembali menasihati supaya Hyunwoo melupakan Dongjin sebelum diketahui media. Namun ia malah memuja pria tersebut dan membuatnya makin sedih. Tak habis akal, Junso pun menghiburnya dengan kekonyolannya. Hyunwoo pun kembali ceria. Kemudian Junso mengklaim kalau dirinya orang satu-satunya yang bisa bikin Hyunwoo tertawa. Jadi ia memutuskan untuk menawarkan diri jadi pacarnya lagi. 내가 그렇게 아니냐? 아니지. 네 눈엔 아직도 나 남자 아니야? Jadi si Junso ini dari SD emang udah suka sama si Hyunwoo. Namun ia menolak sebab belum menganggap Junso sebagai pria. Saat Hyunwoo memeluknya, ia pun masih tidak memiliki perasaan sama sekali pada Junso. Pada akhirnya Junso bertekad menggetarkan hatinya. 이거 원샷하고 우리 사귀자. 뭐래? Junso yang bertekad mengakhiri penderitaan Hyunwoo akhirnya mendatangi Dongjin. 부탁드립니다, 피디님. 우리 현우 제발 좀 놔주세요. 현우가 행복할 수 있게. Saat di sekolah, Junso dikagetkan dengan kedatangan guru baru, yang ternyata ia adalah Haejin melamar sebagai guru tari. Kemudian guru agresif ini ngajak Junso untuk bersenang-senang. 다시 받아줘요. 불금인데 놀러 갈래요? 센 놈? Shin berpindah ke Junso yang kaget akan kedatangan Andrew, ketua regu saat wajib militer. Ia mencoba menyembunyikan Hyunwoo darinya dan pura-pura tidak tahu kedatangannya. Pada akhirnya, Hyunwoo berkenalan dengan Andrew. Acara PDKT pun terjadi. 아직 일이 있는 걸 깜빡했네. 그 둘이 같이 있어도
괜찮겠지? Andrew yang merupakan seorang fotografer, Hyunwoo kaget ketika mendapati dirinya sering dipoto diam-diam oleh Andrew. Ia mengagumi Hyunwoo saat pertama kali Hyunwoo datang ke camp untuk menjenguk Junso. Sosok Andrew ini diceritakan sebagai anak yang memiliki pemikiran dewasa dan pintar, walau usianya di bawah Junso dan Hyunwoo. 그런 거 아니야. 이건 뒷모습은 초상권이 없어요? 뒷모습을 찍은 게 아니라 따라가는 사람의 마음을 찍은 겁니다. 수상소감. Saat Junso ngapel sama Haejin, si Junso ini saking terbiasa sama Hyunwoo, ia menyuruh Haejin bersikap kasar seperti Hyunwoo. Atuh dia marah. Pada akhirnya mereka putus. 처음부터 오빠 마음속엔 김현우밖에 없었어. 나는 진짜 노력했는데 미안해. Shin berpindah lagi ke Junso yang sedang menelepon Hyunwoo. Junso menyuruh Hyunwoo untuk menjauhi Andrew, sebab umurnya masih terlalu muda untuk Hyunwoo. Hyunwoo yang sangat dibuat bingung sama sikap Junso ini, lalu memarahinya. 애새끼 참 너는 지랄이 성장을 한다. 이제 와서 왜 그러는데? 뭐 언제는 뭐 신선한 자극이 필요하다며. Saat Hyunwoo jalan bareng sama Andrew, Junso selalu mengganggu kebersamaan mereka dengan menelponnya terus-menerus. Intinya dari pertemuan ini si Andrew pengen Hyunwoo jadi pacarnya. Bahkan ia rela jadi orang ketiga asal ada cinta. Tapi di sini si Hyunwoo 한 거니까 난 정말 상관없어. 다 괜찮아. 난 내가 3번인 것도 충분히 행복해. 둘이서 하는 거잖아, 사랑. singkat cerita, Hyunwoo mematikan handphonenya, yang membuat Junso semakin galau. Ia gak rela kalau Hyunwoo dan Andrew berduaan. Lantas Junso mabok-mabokan dengan temannya itu. Di saat Hyunwoo sampai di depan rumah, dikagetkan oleh Junso yang sudah menunggunya dalam keadaan mabok, yang bikin hati si Hyunwoo bercucuran air mata. Udah salah paham banget sih ini si Junso mah. 감정만 내세우고 그냥 막 징징대는 거지. 그럼 그냥 한 번쯤은 뒤돌아서 나 보려는 노력이나 해줄 수 있는 거 아니냐? 너만 아프냐? 야 나도 아파. 이제 우리 다신 보지 말자. 야 나도 너 다시 안 봐. 네가 꺼져. Keesokan harinya, Hyunwoo datang ke galeri Andrew untuk mengatakan keputusannya atas hubungan yang akan dijalaninya. Andrew yang sudah tahu akan hal itu, lantas memberi Hyunwoo kado. Intinya Hyunwoo merasa cocok sama Junso karena banyak kesamaan. 미안해. 오케이. 내가 미안해. 나 혼자 밀어붙인 거니까. 자, 내 선물이야. 김현우를 사랑한 앤드류의 역사. Tiba-tiba kejadian yang tak diduga-duga pun terjadi. Kisah cinta segitiga Hyunwoo dengan Dongjin terungkap oleh media, yang membuat namanya tercoreng dan dijauhi oleh rekan kantornya. Lalu dicaboklah si Hyunwoo itu. 난 너같이 더러운 애랑 같이 못 있겠다. 너 겨우 이러려고 내 자리 뺏었어? 재수없어, 씨. 자르는 거 아니야? 집어로 나가야지, 양심 있으면. 끝났네, 쟤도. 예상 못했겠어? 한 번으로 Akhirnya Hyunwoo pergi untuk niis di lemburnya. Junso yang panik pun segera mencari keberadaan Hyunwoo. Namun ia tidak menemukannya. Hyunwoo sudah pergi meninggalkan kota tersebut. Suatu saat, Hyunwoo kembali ke rumahnya yang akan mempersiapkan kepergiannya ke Eropa. Dan ia membuka kado dulu dari Andrew, yang ternyata isinya so sweet banget. Andrew membuat album kebersamaan antara Hyunwoo dan si Junso. Jiwa kesatria banget deh si Andrew ini. Junso yang sedang mengajar mendapat motivasi dari anak didiknya untuk mengejar Hyunwoo yang akan pergi jauh. Ia pun berlari keluar kelas dengan mata berkaca-kaca. Singkat cerita, Hyunwoo ditemukan oleh Junso. Kemudian ia mengajaknya ke suatu tempat. 어디 가는 건데? Dan benar saja, tempat itu merupakan arena bermain ketika masih kecil. Dulu pas saat masih kecil,
Junso pernah menyatakan cintanya pada Hyunwoo dengan tantangan menaiki wahana tersebut. Junso ini waktu itu malah pingsan dan ngompol di celana. 고소공포증이라는 지독한 불치병을 덤으로 얻었습니다. Hyunwoo yang terlihat cemas karena Junso takut ketinggian. Pada akhirnya, Junso berhasil mengatasi ketakutannya. Mereka pun berpacaran. 들려? 점점 더 사랑할게. 내일은 더 사랑할게. 도 극복했습니다. Dan film pun berakhir. Sungguh ending yang membahagiakan. Mungkin kesimpulan yang bisa diambil dalam film ini, intinya wanita memang sulit ditebak. Sekian dari kakak, sampai jumpa di episode selanjutnya. Gas kuy.